Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1193. Ini tidak mungkin. Di bawah tingkatan Kaisar Agung, formasi naga langit Xuan Huang kita seharusnya tak terkalahkan. Seruan penuh ketidakrelaan menggema dari para kaisar Dewa Tujuh Roda Sekte Suci Xuan Huang, namun kenyataan yang mereka hadapi benar-benar melampaui nalar. Tenang semua, meskipun ia menekan kita, tapi menembus tubuh naga Xuan Huang dan melukai kita bukan perkara mudah. Ujar sang putri suci mencoba tetap tenang. Sayangnya, sebelum kata-katanya habis, dentuman menggelegar mengguncang langit kekacauan. Luo Xiu kembali melepaskan segel Raja Abadi, namun kali ini, di telapak tangan cahayanya menggenggam sebuah tungku dewa, dan dalam sekali hantaman, tubuh naga Xuan Huang langsung ditembus. Tubuh naga itu yang sebenarnya terbentuk dari gabungan Dao ke-18 Kaisar Dewa, semestinya memiliki pertahanan luar biasa, namun di hadapan serangan dari tungku kekacauan Wuji Pusaka Agung tertinggi naga itu bagaikan kertas rapuh, hancur dalam sekali serang, 5 Kaisar Dewa langsung tewas di tempat. Ini tidak mungkin. Bahkan sang putri suci pun terpaku dengan wajah pucat pasi. Bagaimana bisa seorang Kaisar Dewa level awal sekuat ini? Menurut logika biasa, tentu mustahil seorang Kaisar Dewa tingkat 9 awal memiliki kekuatan semacam itu. Sayangnya, yang mereka hadapi adalah Luo Xiu. Ia telah membuka jalur keabadian, mengendalikan kekuatan Dao abadi yang tingkatannya bahkan melampaui kekuatan seorang penguasa Dao. Ditambah lagi, serangannya diperkuat dengan tungku kekacauan Wuji Pusaka setara pusaka tertinggi dari Kaisar Agung sehingga kekuatan serangannya sejajar dengan seorang Kaisar Agung 8 roda sejati. Ini jelas bukan Kaisar Dewa, ini setara Kaisar Agung. Semua Kaisar Dewa yang masih hidup, termasuk sang putri, diliputi ketakutan luar biasa. Dalam sekejap, keyakinan mereka berubah menjadi niat melarikan diri. Sang putri, bagaimana ini? Dia terlalu kuat, benar. Jika terus begini, jangankan menyelesaikan misi, nyawa kita pun melayang. Para Kaisar Dewa yang sebelumnya begitu percaya diri kini panik tak karuan. Kabur, teriak sang putri, dan begitu perintah itu keluar, 13 Kaisar Dewa yang tersisa langsung berubah menjadi cahaya dan melesat menyebar untuk melarikan diri. Teriak salah satu dari mereka saat 7 roda kekuatannya dihancurkan oleh tungku kekacauan Wuji, tubuhnya berubah menjadi abu. Tidak, aku tidak mau mati. Jerit yang lain, namun tak sempat menghindar saat cahaya abadi menembus dahinya, menghancurkan jiwanya hingga binasa seutuhnya. Wajah Luo Xiu tetap sedingin es. Ia tahu benar, begitu bencana besar meletus, dunia 8 arah dan alam linglong pasti akan berada dalam konflik hidup mati, dan sebagai murid dari penguasa Dao Wuji, ia jelas berada di pihak dunia 8 arah. Maka mereka yang ia bunuh hari ini, kelak adalah musuh yang harus disingkirkan. Ia sudah membunuh 5 saat menembus naga Xuan Huang, dan dari 13 yang tersisa, ia hanya sempat membunuh satu persatu. Ia tahu mustahil bisa membantai semuanya. Sepertinya tak bisa membiarkan semua mati di sini, gumam Luo Xiu. Meski kuat, penggunaan tungku kekacauan Wuji dan jurus-jurus abadi menguras banyak energi. Tiba-tiba, kekuatan spiritualnya terkunci pada sang putri suci, sosok dengan status tertinggi di antara mereka. Semua menjadi satu. Luo Xiu membentuk segel tangan, dan jurus pamungkas ciptaannya, lebih kuat dari segel Raja Abadi, melesat menembus ruang menuju sang putri. Ujung jarinya berubah menjadi tiang batu yang menghancurkan langit saat menghantam ke arahnya. Namun, serangan yang seharusnya tak terbendung itu gagal membunuh sang putri. Di atas kepalanya muncul menara mungil dengan aura Dao Xuan Huang pekat, memancarkan kabut kuning tebal yang membungkus tubuhnya dan menahan serangan Luo Xiu. Siapa dia sebenarnya? Gelombang kultivasinya jelas Kaisar Dewa, tapi kekuatannya. Sang putri suci menggigil, jantungnya diliputi rasa takut luar biasa. Jika bukan karena pusaka pelindung yang diberikan ayahnya sebelum berangkat, dia pasti sudah mati. Aku harus kabur. Dia ini monster sejati yang punya potensi menjadi abadi. Aku harus membawa informasi ini kembali. Tanpa ragu, ia melesat secepat mungkin meninggalkan medan tempur, melupakan misi penyelamatan penguasa Dao Langit Bulan yang menjadi tugas utamanya. Di kejauhan, di puncak gunung suci di alam surgawi linglong yang diselimuti kabut putih, di dalam kuil Dao, sesosok pria tegap berpakaian putih tiba-tiba menggigil hebat, dan matanya terbuka lebar, memancarkan niat membunuh yang tajam. Putriku, suaranya serak dan berat, namun penuh wibawa yang tak terbantahkan. Xuaner hanya menjalankan misi sederhana, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi ancaman nyawa? Suara lelaki berbaju putih itu terdengar dingin dan berat, ekspresinya gelap saat berbicara.
Sebelum mengizinkan putrinya berangkat menjalankan tugas, ia telah mempertimbangkan segala risiko dengan cermat. Memang, di dunia besar Wanfa, kekuatan kultivasi tertingginya bahkan belum mencapai tingkat ke-6 Dewa Iblis, jadi mustahil ada yang bisa mengancam 18 Kaisar Dewa Tujuh Roda, kecuali ada seorang kuat dari dunia 8 arah datang ke alam liar. Tapi dengan kondisi dunia 8 arah yang kacau, mustahil seorang Kaisar Agung sengaja pergi ke tempat terpencil itu. Maka semestinya, misi ini aman. Namun kenyataan ternyata berbeda. Dengan satu ayunan lengan bajunya, lelaki itu memanggil sebuah cermin air yang segera menampakkan situasi terkini. Di dalamnya terlihat putrinya, Putri Suci Xuan Huang, tengah melarikan diri dengan panik, sementara seorang pria muda berbaju hitam mengejarnya dari belakang. Itu dia. Mata pria itu menyipit tajam. Dia mengenali Luo Xiu seketika, karena sebagai penguasa Suci Xuan Huang, ialah yang memberikan perintah untuk membunuh para jenius dari dunia 8 arah, dan Luo Xiu adalah salah satu target utama. Formasi naga langit Xuan Huang seharusnya bisa menyapu bersih siapapun di bawah Kaisar Agung 8 Roda. Bagaimana bisa dia tumbuh secepat ini? Ekspresinya semakin kelam. Berdasarkan informasi dari sekte, Luo Xiu adalah seorang jenius yang memiliki potensi menuju keabadian. Keberadaan talenta seperti itu di dunia 8 arah jelas menjadi ancaman besar bagi alam linglong. Jika dibiarkan, dan dia benar-benar menembus ke tingkat penguasa Dao atau bahkan penguasa Dao sejati, itu akan sangat membahayakan posisi mereka. Saat ini saja dia sudah hampir menyamai Kaisar Agung, padahal masih di tahap awal Kaisar Dewa. Siapa penguasa Dao sejati yang melatih iblis semacam ini? Pikirnya, ia tak tahu bahwa kekuatan Luo Xiu justru dicapai melalui usahanya sendiri, karena penguasa Dao sejati Wuji nyaris tak pernah secara langsung membimbingnya. Di medan tempur, Luo Xiu menyadari ia tak mampu membunuh Putri Suci dengan cepat dan para musuh lainnya sudah menyebar kabur, langsung melepaskan jurus 10 bayangan keabadian. Dalam sekejap, 9 bayangan dirinya mencuat ke 9 arah mengejar para musuh, sementara tubuh utamanya tetap mengejar sang putri. Tidak, teriak seorang Kaisar Dewa Tujuh Roda saat dibunuh, tapi tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindari nasib. Dalam waktu 1/4 jam, semua musuh berhasil dibantai, hanya sang putri suci yang tersisa, karena dia memiliki menara kuning kecil yang melindunginya dari serangan Luo Xiu. Namun waktu yang singkat itu sudah menguras 90% kekuatan Luo Xiu. Wajahnya pun menjadi sedikit pucat. Meski jurus ini kuat, konsumsi energinya juga sangat besar. Mati saja kau. Dengan suara sedingin es, Luo Xiu meletakkan tangannya di atas tungku kekacauan Wuji dan menuangkan seluruh sisa kekuatannya ke dalam pusaka itu. Satu serangan penuh ditambah pusaka setingkat Kaisar Agung, sudah lebih dari cukup untuk membunuh seorang Kaisar Dewa. Menara kuning itu memang bukan pusaka setingkat Kaisar Agung, karena bahkan ayahnya, penguasa suci Xuan Huang, pun hanya seorang Kaisar Agung, dan tidak mungkin sembarangan memberikan pusaka setingkat itu. Menara itu hanya pusaka tingkat Kaisar Dewa yang mengandung sebagian kekuatan Dao Agung. Tapi di hadapan tungku kekacauan Wuji, menara itu langsung hancur berkeping-keping. Ayah, selamatkan aku. Putri Suci menjerit panik, namun tubuhnya hancur lebur di bawah hantaman tungku kekacauan Wuji. Putri Suci Xuan Huang tewas. Berani-beraninya kau membunuh putriku, kau harus mati. Sebuah suara yang dipenuhi pembunuhan terdengar dari dalam kabut darah. Lalu, darah yang berserakan itu mulai berkumpul, membentuk tangan raksasa transparan yang menamparkan Luo Xiu dari udara. Ini adalah serangan dari seorang Kaisar Agung. Bahkan dibandingkan dengan serangan sebelumnya dari utusan berjubah hitam, serangan ini jauh lebih mematikan. Dalam sekejap, Luo Xiu langsung merasakan ancaman kematian yang nyata. Jika sebelumnya ia masih bisa menahan satu serangan dari seorang Kaisar Agung biasa, kali ini, ia tahu, ia tak akan mampu menahannya. Bersambung.